Selamat sore Sobat RSOP, saya Dr. Danarto dari RSOP. Salam RSOP, salam ortopedi. Sore ini kita akan berbincang mengenai ortopedi itu apa, tentang pelayanan yang di RSOP itu apa yang bisa diberikan terkait dengan ortopedi. Oke, dok, saya mau nanya nih dok, ini kan masyarakat bingung nih, ortopedi itu apa sih dok sebenarnya itu dok? Dokter Danar, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik, ya. Apa itu ortopedi? Pada sore hari ini, saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran. Jadi, ortopedi itu adalah sebuah spesialis di ilmu kedokteran. Spesialisasinya di mana? Itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sistem muskuloskeletal, Dr. Danar. Apa itu sistem muskuloskeletal? Yaitu sistem yang mengatur bagaimana manusia itu bisa bergerak. Nah, kamu bisa bayangkan seperti apa manusia. Apakah saat manusia itu jalan, lari, duduk, lompat, keadaan yang memungkinkan manusia bergerak ini semuanya sesungguhnya itulah ruang lingkup yang menjadi ruang lingkup ortopedi. Terus kemudian masyarakat mungkin di luar nih, kapan sih dokter kita harus ke dokter ortopedi gitu dok? Ya. Oke, jadi ortopedi memang berkembang bermula dari sebuah penanganan kecelakaan, trauma. Trauma ya dok ya? Jadi awalnya ortopedi itu ngetop dengan ilmu bedah tulang. Ya. Jadi bagaimana menangani orang dengan patah tulang. Ya, dan dari sini sesungguhnya ortopedi itu berkembang. Nah, sekarang ortopedi ini sudah berkembang jauh. Dan seperti yang tadi saya ceritakan bahwa betul ternyata saat ini apapun permasalahan mengenai manusia yang berhubungan dengan sistem alat gerak itu bisa dipelajari oleh seorang ortoped. Nah, inilah saat ini arah kemajuan ilmu ortoped di Indonesia. Ya. Kan dokter sebagai dokter ahli tulang belakang dokter, masalah ortopedi itu juga banyak terjadi dokter di bagian tulang belakang dok. Ya. Itu apa aja sih dok masalah-masalah ortopedi di tulang belakang itu yang dialami di masyarakat biasanya dok? Oke. Jadi dengan perkembangan ilmu ortopedi saat ini, yang tadi yang bermula dari trauma, sekarang terus berkembang, ternyata ilmu ortopedi itu mempelajari sistem alat gerak manusia dari mulai lahir tuh. Jadi bagaimana orang-orang yang lahir dengan kecacatan pada sistem alat geraknya, pada kemudian berikutnya berkembang dengan manusia bertambah tua. Apa sih dampak penuaan pada manusia, khususnya pada sistem alat gerak? Nah, inilah yang disebut degeneratif. Ya. Kemudian juga bagaimana pengaruh vitamin D, kalsium, sinar matahari, bergerak berlebihan atau kekurangan, ya. Nah, inilah juga yang akan berpengaruh terhadap nanti bagaimana metaboliknya, ya, gitu. Ya. Jadi kita akan berbicara mengenai penyakit-penyakit pada tulang akibat kelainan metabolik juga ada. Ya. Nah, kemudian olahraga berkembang, begitu juga. Jadi berkembang. Nah, sampai yang memang menjadi sebuah ketertarikan saya terhadap tulang belakang. Karena ternyata tulang belakang itu adalah sokogurunya bangunan. Jadi kalau bangunan itu ada sokogurunya tuh. Fondasi ya? Fondasi ya, tiangnya. Nah, tulang belakang itu adalah sebuah tiangnya manusia untuk bisa tegak. Kalau tulang belakangnya lemah, ada gangguan pada tulang belakang, maka dipastikan dia tidak bisa berdiri tegak. Ya, mungkin dia akan dapat kelumpuhan dan lain sebagainya. Tadi yang dokter Iman sudah jelaskan
penyakit-penyakit di bidang ortopedi, kelainan-kelainan di bidang ortopedi, cedera, trauma, sampai ke tulang belakang. Itu semuanya bisa ditangani dok di RSOP ini dok? Ya, jadi di RSOP ini, RSOP Purwokerto, itu adalah singkatan dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Ini adalah rumah sakit ortopedi swasta pertama di Indonesia. Nah, Dr. Danar, ya. Jadi ini sesuatu buat masyarakat Banyumas. Ya. Kenapa? Karena ortopedi yang negeri itu sudah ada di Solo, yaitu RS Ortopedi Solo, ya, Profesor Soeharto. Nah, untuk swasta itu ada di Purwokerto, ya, RSOP. Ya. Nah, RSOP ini memang dibangun dengan sebuah kesadaran dari awal bahwa kasus ortopedi itu banyak di masyarakat, dan gitu, begitu banyaknya. Dan kasus ortopedi perlu penanganan yang serius, nggak bisa main-main. Kenapa? Kita berbicara kualitas hidup seseorang. Mampu nggak seorang bisa jalan dengan baik, duduk dengan baik, lari dengan baik, ya. Nah, itulah latar belakang keberadaan RSOP ini, ya. Dan RSOP saat ini sudah dilengkapi oleh keahlian-keahlian lain, ya. Saat ini ada beberapa dokter spesialis ortopedi di sini. Kemudian juga RSOP ini dipercaya oleh FKUI, khususnya Departemen Ortopedi, untuk menjadi tempat mendidik residen-residen ortopedi. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan buat RSOP ini adalah sebuah kepercayaan yang besar bahwa institusi seternama FKUI mempercayakan residennya untuk dididik di RSOP. Nah, kenapa seperti itu? Ya, saya kira mungkin ini dengan sebuah alasan, ya. Jadi di RSOP ini begitu banyak, ya, semua kasus-kasus dari mulai kelainan lahir, kelainan bawaan, kemudian ya trauma, kemudian kasus-kasus tulang belakang, kasus-kasus lutut, panggul, semua sudah lengkap. Dan kita di sini melakukan sebuah penanganan yang berbasis keilmuan, ya. Jadi basis ilmu ortopedi ini betul-betul kita coba terapkan, ya. Kita coba terapkan, ya, bagaimana ortopedi bisa berkembang di RSOP ini. Bahkan sesungguhnya jangka panjang RSOP ini akan kita arahkan kepada sebuah center ortopedi yang nanti di sini akan terdapat seluruh keahlian-keahlian yang namanya sub-sub lagi, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita akan melakukan seperti itu, ya. Ini sangat menarik dok, ya, RSOP, latar belakang pendiriannya, kemudian saat ini sudah mulai berkembang pesat dengan melayani berbagai macam pelayanan ortopedi. Kemudian selain menerapkan pelayanan ortopedi juga menerapkan fungsi pendidikan, penelitian, juga pengabdian masyarakat, ya dokter, ya. Ya, semoga nanti ke depan di RSOP ini sesuai dengan visi dari Dokter Iman dan cita-cita dari Dokter Iman, ke depan itu mudah-mudahan makin bertambah tuh dok, subspesialistik ortopedi di sini, sehingga menjadi pusat pendidikan, pusat pelayanan, dan pusat penelitian ortopedi di Indonesia. Mungkin ke depan bisa jadi pusat ortopedi di dunia dok, ya, siapa tahu ya dok, ya. Mudah-mudahan. Bermimpi ya dok, ya. Ya. Betul, Dokter Danar. Bisa lihat Dokter Danar sini, lihat lingkungan RSOP ini. RSOP Purwokerto ini sudah tidak seperti rumah sakit. Iya betul dok. Ada joglo, ada kolam, ada motor, ada kebun anggur, ada kijang, dan lain sebagainya. Jadi di RSOP Purwokerto ini kita mengadopsi sebuah konsep, sebuah rumah sakit yang berkonsep hospital edutainment, ya. Apa itu hospital? Yaitu hospital like hotel. Jadi kalau hospital kan kesana bau obat, bau ini, bau itu. Nah, di RSOP nggak boleh.
Jadi RSOP itu harus terasa nuansa hotel, senang, nyaman. Ya. Kenapa? Ya, kalau kita berbicara kasus trauma ortopedi, yang sakit itu orang-orang sehat, yang tiba-tiba dia jatuh kecelakaan, dia sakit. Nah, rumah sakit ini harus mampu dengan cepat orang yang sakit bisa kembali sembuh, ya. Dan bisa dibayangkan, ya, orang sakit tiba-tiba harus masuk ke dalam lingkungan yang bau dan lain sebagainya, kan gitu kan. Tapi kalau dalam lingkungan yang menyenangkan, nggak apa-apa, hiburan, kan gitu kan. Nah, itulah RSOP. Jadi hospital. Oke, ini sangat menarik nih. Kita sudah panjang lebar berbicara dengan Dokter Iman sebagai founder dari RSOP, kemudian sebagai dokter ahli tulang belakang juga dokter ya, sudah menjelaskan secara panjang lebar apa itu ortopedi tulang belakang, sampai dengan pelayanan di RSOP yang menerapkan konsep hospitality like hotel ya dok ya, kemudian diselipkan dengan edutainment ya dok ya. Oke, mungkin ingin berbicara panjang lagi dok, tapi mungkin waktu sudah sore nih dok. Yeah. Mungkin kita akhiri dok. Sebelum kita akhiri, mungkin dokter bisa menyapa sobat RSOP dulu dok untuk closing statement dok. Yeah. Oke. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Semoga sore ini kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Ya. Kita bisa mengenal RSOP. RSOP profesional dan menyenangkan. Dadah.